Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai dun sana sadonyo ba kabarnya. Hai orang Indonesia, apa kabarnya? Semoga diberi kesehatan, keselamatan, kebahagiaan untuk kita semuanya, dan sehat kantong, sehat pikiran ya. Kali ini aku mau bikin kue perpaduan dari jagung dan tepung terigu. Jagung aku parut di blender juga nggak apa-apa ya teman, karena aku punya parutan, jadinya jadi pasta. Ini bahan pertamanya. Dan tepung sekitar 20 sendok makan, santan kara, telur dan garam, gula pasir, vanili bubuk, vernifan, dan air. Dan satu lagi teman-teman, itu margarin yang aku lelehkan ya. Dan aku menyediakan kontainer di sini agak lumayan gede biar aku lebih leluasa untuk mengaduk bahan adonannya ya teman-teman. Pertama aku masukin gula pasir dulu, kedua aku masukin telur, dan selanjutnya aku masukin santan karanya 1 saset ya. Nah, jadi habis itu kita aduk biar antara gula pasir, santan, dan telurnya dicampur rata ya. Ini kita aduk dulu. Kita menggunakan whisk ya. Aduk sampai benar-benar larut gulanya. Aduk terus. Kalau teman-teman punya santan yang segar itu nggak apa-apa. Jadi sebelum santannya diperas itu antara jagungnya dipukul dulu ya, habis itu di blender masukin santan ya. Dan ini aku masukin pasta dari jagung yang udah aku parut ya, masukin. Aku sengaja nggak aku saring karena apa, karena aku sekalian serat-serat dari jagung tuh juga buat menarik perhatian. Tapi yang aku bikin ini pastanya benar-benar halus teman-teman, nggak tahu ini bisa berbentuk apa enggak, tapi aku puas saja dengan hasil aku sekarang. Dan maaf sebelumnya, aku ini bukan ahli dalam bikin masak-masakan ya. Aku ini lagi tahap belajar, dan alhamdulillah apapun yang aku suguhkan itu buat pembelajaran buat aku ya. Dan ini aku selanjutnya aku masukin tepung terigu ya, sekitar 20 sendok makan, dan kita aduk kembali lalu agak tercampur rata gitu. Dan ini aduk-aduk terus sebelum kita masukin air yang disediakan tadi itu aku masukin secara bertahap ya. Ini udah aku masukin ya sedikit ya air biar antara tepungnya benar-benar nyatu dengan bahan lainnya. Aduk terus. Pokoknya aku itu tadi itu menggunakan sekitar 4 gelas ya teman-teman, gelas belimbing itu ukurannya, itu aku pakai nanti semuanya. Dan ini udah sekitar seperti kayak pasta gitu. Udah, ini tahap kedua aku masukin airnya ya, aduk kembali. Kenapa kita masukin airnya secara bertahap itu, biar kita tahu adonannya itu kentalannya segimana, kejarannya gimana. Selanjutnya aku masukin garam ya, ini sekitar 1/4 sendok makan ya, sesuai selera sih sebenarnya teman-teman, tergantung banyak adonannya ya. Dan kita aduk kembali, aduk-aduk. Oh ya, sebelum aku melakukan aktivitas bikin kue ini teman-teman, aku pastiin tangan aku dicuci dulu. Aku nggak tahu, pokoknya dalam kondisi bersih gitu kan, selain buat kita sendiri, buat orang lain itu harus dijaga kesehatannya ya teman-teman. Dan aku menggunakan air yang udah matang ya. Kenapa aku selalu kalau bikin itu menggunakan air matang? Aku biar kuenya itu awet teman-teman. Dan selanjutnya aku masukkan vanili bubuk 1 bungkus gitu ya. Aduk kembali sampai benar-benar merata. Dan selanjutnya ya margarin yang udah dilelehkan ini kondisi dingin ya, kita masukin. Ini benar-benar margarin yang aku gunain ini benar-benar wangi teman-teman. Nih kita aduk lagi, benar-benar dicampur gitu. Aduk. Selanjutnya kalau udah rata seperti ini bahannya kan udah masuk semuanya teman-teman ya. Ini tinggal vernifan ya, ragi instan ya. Nih setelah kita aduk-aduk gini, kita siap untuk memasukkan gitu ya. Nanti aku mau masukkan vernifannya. Sekarang kita masukkan vernifannya sekitar 1 sendok makan, dan kita aduk lagi sampai benar-benar merata ya teman-teman ya. Ini aku pastiin raginya itu benar-benar aktif ya.
aduk terus. Nah, setelah seperti ini kita istirahatkan dulu adonannya. Yuk kita lihat reaksi dari furnisannya, dan udah 1 jam aku diamkan, dan ini hasilnya alhamdulillah bagus ya teman-teman ya. Itunya raginya aktif ya. Ini kita aduk kembali biar adonannya nggak mengendap ke bawah sebelum kita kukus. Ini aku aduk ini aku sambil memanaskan kukusan ya teman-teman ya. Aduk-aduk. Oh ya, bagi teman-teman yang udah support aku, terima kasih banyak-banyak. Aku bukan orang ahli dalam berkata-kata, merangkai kata. Inilah cara aku. Aku berusaha lebih baik lagi. Sebenarnya bikin video ini aku juga selain bisa masak-masak, dan aku melatih public speaking aku yang benar-benar menurut aku itu nggak bagus ya teman-teman. Jadi ternyata bikin video ini, ngerekam ini, aku pembelajarannya itu banyak banget teman-teman. Selain aku bisa makin lancar berbicara gitu. Dan selanjutnya ini aku menggunakan mangkok kecil ya buat adonannya. Masukin ya. Yang aku baru masukinnya setengah dulu. Ini buat sekalian tes gitu apakah mengembang apa enggak adonannya. Seandainya enggak mengembang, aku diamkan kembali adonannya. Tapi moga aja mengembang ya teman-teman, bisa dikukus. Ini tes pertama aku gunakan 4 mangkok kecil dulu ya. Sebenarnya itu kalau dipakai loyang juga nggak apa-apa teman-teman, tapi aku punya kekurangannya itu saat memotong kuenya itu seringan tidak lurus teman-teman. Jadi aku memutuskan pakai ini lebih aman gitu. Jadi ukurannya itu bersama besar semuanya ya. Nih kukusannya udah panas, dan saatnya kita kukus adonan pertama ya. Nih, tempat kukusannya itu sekitar 4 gitu ya teman-teman. Ini kenapa aku menggunakan kompor ini, soalnya kalau yang sama ini lumayan cepat teman-teman masaknya gitu, jadi nggak membutuhkan waktu lama ya, apalagi adonannya banyak kan. Aku targetnya itu sebelum azan gitu, 15 menit sebelum azan itu udah siap teman-teman. Soalnya itu waktu pas buat aku buat berkegiatan di luar rumah ya. Setelah azan aku nganterin kue-kue yang aku bikin. Nah, pokoknya udah siap lah, habis subuh itu udah siap aku jalan keluar ya teman-teman. Ini aku coba mengasih sekitar 4 sendok makan gitu adonan jagungnya tadi dengan pewarna makanan pandan, buat ngetes aja teman-teman apakah cantik. Nih sekitar 5 menitan gitu. Alhamdulillah ternyata ininya adonannya ngembang teman-teman pas dikukus. Jadi aku masukin yang bagian keduanya. Ini pun aku nggak ngisinya penuh-penuh ya teman-teman, soalnya ini udah dipastiin adonannya mengembang di saat dikukus ya. Dia aku senang banget, walaupun kali pertama aku mencoba aku nggak nyesel, senang teman-teman. Tapi walaupun salah juga, itu sebagai pembelajaran buat aku ke depannya teman-teman, apa kurangnya gitu. Jadi segala hal sesuatu yang belum kita coba itu emang rasanya itu utamanya berat teman-teman. Kalau setelah kita ngelakuinnya, seenggaknya kita pernah mencoba ya, mau gagal mau enggaknya kita mencoba ya enggak sih. Itu buat kita memperbaiki diri juga teman-teman. Dan kita kukus kembali ya. Ini jadi aku tambah lagi 5 menit lagi, jadi sekitaran 10 menit gitu ya kita mengukusnya. Dan ini hasilnya dalam alhamdulillah ini udah kelar. Ini sekitar jam 4-an itu udah kelar teman-teman. Nih alhamdulillah. Ini aku dari adonan itu aku mendapatkannya sekitar 39 gitu ya teman-teman, adonan gitu. Ini berhasil ya. Bagi teman-teman mau mencoba dengan resep ini nggak apa-apa, tapi aku ingatin lagi ya, kalau rasa itu selera ya teman-teman. Kalaupun nanti gagal itu diulang lagi ya teman-teman. Ini aku bikin ini pure dengan yang aku suguhkan dari awal ya teman-teman, dan ini hasilnya sangat memuaskan.
Kalau soal rasa itu teman-teman harus ngerasain ya, apakah pas apa enggaknya itu sesuai selera teman-teman. Jadi ini takaran yang aku gunain, ini menurut aku udah pas sih. Semoga aja cocok buat orang banyak. Ini kita keluarin satu persatu dari cetakannya ya. Ini udah dipastiin kuenya itu sama besar ya teman-teman, soalnya kan cuma menggunakan satu ukuran cetakan gitu, nggak harus dipotong-potong lagi, jadi menjadi kue yang cantik begini teman-teman. Nah ini hasilnya sangat memuaskan, dan bagi teman-teman terima kasih banyak-banyak, sehat selalu dan selalu bahagia ya teman-teman, dan next video aku akan lebih baik lagi ke depan. Terima kasih, dadah.